Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hasan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh kasus pajak penghasilan lainnya. Tapi sebelum saya membahas contoh kasus tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak penghasilan, apa itu PPh 21, dan apa saja subjek dan objek dalam pajak. Dan saya juga akan menjelaskan tentang biaya-biaya apa saja yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dengan pendapatan bruto. Nanti setelah itu saya akan membahas tentang apa itu pajak penghasilan lainnya dan contoh kasus pajak penghasilan lainnya. Nah, apa itu pajak? Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dan manfaat dari pajak adalah digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayar pajak sendiri tidak dapat merasakan imbalan secara langsung, di mana uang yang digunakan untuk keperluan pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya itu pajak penghasilan atau PPh 21. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi, badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Nah, selanjutnya PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada setiap penghasilan yang diterima seperti gaji, honorarium, bonus, dan lainnya. Setelah terjadinya pemotongan, wajib pajak akan menerima bukti potong yang nantinya akan digunakan untuk mengisi SPT. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, di mana subjek PPh terdiri dari 3 macam, yaitu orang pribadi, perusahaan, dan warisan. Selain itu, juga terdapat penggolongan terhadap subjek pajak, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri terdiri atas orang-orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia kurang lebih dari 183 hari. Yang ketiga yaitu badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang keempat yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya yaitu subjek pajak luar negeri. Yang pertama yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Yang ketiga yaitu badan usaha yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indonesia. Yang keempat yaitu badan usaha yang tidak menjalankan usahanya di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya itu objek pajak. Objek pajak merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak penghasilan tersebut. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri. Nah, yang termasuk objek pajak penghasilan yaitu gaji, upah, tunjangan, honorarium, bunga, laba usaha, dan sewa. Dan yang tidak termasuk dari pajak penghasilan yaitu sumbangan, hibah, dividen, asuransi, dan beasiswa. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam pendapatan bruto. Yang pertama yaitu biaya langsung dan tidak langsung yang langsung berkaitan dengan bruto. Yang kedua yaitu kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang ketiga yaitu sumbangan. Dan yang keempat yaitu biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Selanjutnya yaitu biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam pendapatan bruto. Yang pertama yaitu pajak penghasilan. Yang kedua asuransi. Yang ketiga sumbangan, hibah, dan warisan. Dan yang keempat sanksi administrasi, bunga atau denda. Penghasilan lainnya.
Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang memenuhi konsep dasar penghasilan, namun tidak termasuk dalam penghasilan hubungan pekerjaan dan penghasilan kegiatan usaha, ataupun penghasilan modal. Nah, penghasilan lainnya ini terbagi atas 4, yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, yang kedua honorarium bagi komisaris, yang ketiga yaitu imbalan tidak teratur kepada mantan pegawai, dan yang keempat yaitu penarikan dana pensiun. Nah, bisa kita lihat di tabel ini perbandingan tarif pajak penghasilan PPh orang pribadi dan di UU PPh dan UU HPP. Nah, untuk tabel yang di sebelah kiri, yang berada di sebelah kiri yaitu yang sebelum diharmonisasi, dan untuk yang ada di sebelah kanan yang sesudah diharmonisasi. Selanjutnya kita akan melihat rumus untuk pajak penghasilan lainnya. Nah, untuk yang pertama yaitu imbalan peserta kegiatan, yaitu rumusnya adalah tarif pasal 17 UU PPh dikalikan dengan jumlah PH bruto untuk setiap kali pembayaran. Sementara tiga lainnya memiliki rumus yang sama, yaitu tarif pasal 17 UU PPh dikalikan jumlah kumulatif PH bruto. Nah, ini contoh kasus. Untuk PT Konimex mengadakan jalan sehat bersama Paramex di Gorontalo. Untuk meningkatkan penjualannya, jalan sehat tersebut menawarkan hadiah berupa sejumlah uang sebesar 1.800.000 bagi kepada pemenang undian yang bernomor 48, dan Mauren terpilih sebagai pemegang nomor undian pada kegiatan jalan sehat tersebut. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu berapa PPh 21 yang harus dipotong perusahaan. Yang kedua yaitu bagaimana proses pembayaran PPh 21. Yang ketiga bagaimana proses pelaporan PPh 21. Dan yang keempat yaitu bagaimana perlakuan akuntansinya. Nah, untuk yang pertama yaitu perhitungan yang ditetapkan atas penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh peserta kegiatan adalah sebagai berikut. Nah, ini dilakukan seperti rumus yang kita sudah bahas tadi, yaitu tarif pasal 17 UU PPh dikalikan PH bruto. Nah, tarif pasal 17 UU PPh berarti dikalikan dengan 1.800.000. Nah, untuk perhitungan tarif pasal 17, maka tarif yang diambil adalah 5% karena jumlah uang yang diterima hanya sekitar 1.800.000. Berarti termasuk di tarif yang 5%. Jadi 5% dikalikan dengan 1.800.000 sama dengan 90.000. Nah, untuk pembayaran PPh 21 ditanggung oleh untuk pembayaran PPh 21 ditanggung oleh Mauren atau pemenang dan dipotong oleh PT Konimex dari penghasilan yang dibayarkan kepada Mauren pada saat itu. Dan hadiah yang diberikan kepada Mauren dibayar oleh PT Konimex secara tunai. Dan untuk pelaporan, Mauren atau orang tua wali dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat menghitung pajak orang pribadi di akhir tahun, sehingga PPh yang masih harus dibayar oleh Mauren adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong. PT Konimex memberikan bukti potong kepada Mauren atau wali pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Mauren sudah dipotong. PPh 21 bukti potong yang diberikan oleh PT Konimex kepada Mauren adalah berupa formulir bukti potong 17214. Selain itu, PT Konimex juga melaporkan keseluruhan PPh 21 yang telah dipotong dari seluruh pegawai melalui formulir SPT PPh 21. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing. Nah, yang keempat yaitu perlakuan akuntansi. Nah, untuk perlakuan akuntansi, saat pembayaran imbalan, beban promosi berada di debit sebesar 1.800.000 dan untuk hutang PPh 21 berada di kredit sebesar 90.000 dan untuk kas berada di kredit sebesar 1.710.000.
Nah, beban promosi ini adalah hadiah yang ditawarkan, yaitu 1.800.000. Sementara hutang PPh 21 adalah pajak yang harus dibayarkan yang kita sudah hitung di perhitungan pertama tadi. Dan untuk kas ini hasilnya 1.710.000 dikarenakan 1.800.000 dikurangi dengan 90.000. Nah, untuk saat pembayaran PPh 21, hutang PPh 21 berada di debit dengan jumlah 90.000, dan untuk kas berada di kredit dengan jumlah 90.000. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.